Selamat malam, Bu Yunita. Selamat malam, Pak Mukolis. Ya, kita ketemu kembali, Bu, untuk sesi latihan coaching ini, Bu, ya, pada kesempatan kali ini. Pada Iya, kesempatan Pak. kali ini, Bu, kita kan sama-sama belajar nanti. Jadi kita nanti ada, ya, saya perlu melakukan pengamatan ini, Bu. Jadi nanti mudah-mudahan ada hasil yang bisa kita petik untuk kali ini. Dari hal yang nanti akan Ibu Baik, lakukan baik, untuk Pak. proses coaching itu, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada kesempatan kali ini, Bu? Baik, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan sepertinya adalah di bagian mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh iya, jadi Ibu nanti secara spesifik akan melakukan pengembangan kompetensi pada mengajukan pertanyaan yang berbobot, begitu ya, Bu? Ya? Iya, betul, Pak. Ya, baik. Lalu untuk indikator ketercapaiannya, Bu, apakah nanti seperti apa yang Ibu inginkan dengan harapan kompetensi tersebut sudah bisa meningkat? Nantinya saya akan merangkum pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh coach saya, dan dari pernyataan tersebutlah saya akan terus menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, dengan tidak mengatakan mengapa, tapi saya lebih ke apa atau bagaimana, seperti itu Pak. Kemudian juga pertanyaannya juga saya jeda-jeda, jadi ada beberapa menit untuk hening, itu untuk menggali pikiran dari si coach saya sendiri itu Pak. Itu sih sepertinya Pak. Ya, baik. Jadi kita sepakati Ibu ya. Saya catat tadi ada beberapa instrumen yang ingin Ibu capai pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah menggali pertanyaan, menggali dari permasalahan yang dihadapi. Yang kedua tadi mengajukan pertanyaan yang terbuka, tidak menggunakan kata mengapa ya, supaya tidak timbul judgement tadi. Terus yang terakhir ada diberikan waktu jeda supaya untuk diberikan kesempatan untuk mungkin mencerna terlebih dahulu begitu Bu. Baik, jika seperti itu saya berikan kesempatan pada Bu Yunita untuk melakukan coaching dengan coach Bu Helmina. Selamat melaksanakan kegiatan. Saya mohon izin untuk mengamati ya Bu ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Mina. Selamat pagi, Bu Yun. Bagaimana kabarnya? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, Ibu ini baik. gimana kabarnya? Baik juga. Sudah lama ya Bu ya kita tidak bertemu. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan nih. Mumpung kita sedang bersama-sama. Jadi saya juga dengarkan Ibu ingin berbicara tuh sama saya. Jadi bisa nih kita saling berbicara saat ini Bu ya. Iya, sebenarnya eh, ada yang ingin saya sampaikan, ceritakan dengan Bu Yun. Tapi melihat kegiatannya Bu Yun sibuk, akhirnya menunda-menunda cerita ini. Tapi ini bagaimana Bu Yunnya tidak sibuk? Sedang tidak sibuk Bu. Jadi bisa kita saling sharing deh Bu. Kira-kira ada yang mau dibicarakan apa nih Bu ya? Iya, Bu. Ini sebenarnya udah lama yang ingin saya sampaikan ini. Ini saya tuh punya masalah di sekolah. eh Permasalahannya itu sebenarnya simpel, cuma menjadi virus untuk yang lain, untuk siswa yang lain. Dan ini kalau di apa ya namanya ya, kalau ada duri di dalam sebuah ruangan itu biar tidak menjadi virus untuk yang lain, durinya dicabut ini. Nah itu jadi saya itu ingin menghentikan virusnya ini biar tidak menyebar ke yang lain. Jadi virusnya siswa saya sekarang ini setelah pandemi, setelah itu masuk sekolah dengan gaya model rambut yang eh, ada jalur kutunya, ada yang berwarna pink. Jadi mereka mengekspresikan gaya rambut mereka tuh dengan berwarna-warni masuk sekolah. Jadi ini yang bagaimana caranya ini biar rambut mereka kembali hitam lagi. Ya ini yang ingin saya bicarakan Baik. dengan Bu Yun. Jadi Ibu tadi mengatakan bahwa virus begitu Bu ya. Jadi apa yang membuat Ibu Mina mengatakan rambut yang pirang ini adalah sebuah virus di kelas nih Bu?
Apa yang membuat Ibu Iya, jadi berkata seperti itu? ya memang sebuah kenakalan, apalagi anak SMP itu kan masanya coba-coba ya Bu Yun. Jadi mereka lihat idolanya dengan rambut yang pirang, sedangkan tata tertib di sekolah dimanapun itu tata tertib pasti tidak mengizinkan untuk siswa-siswinya berambut pirang. Pasti eh, itu sudah salah satu melanggar peraturan sekolah atau tata tertib atau kesepakatan kelas atau yang sudah disepakati, keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi kenapa saya katakan virus? Karena nanti itu akan cepat menyebar ke siswa yang lain kalau siswa yang tadi berpira itu tidak di itu. Jadi tujuan kita saat ini berbicara untuk apa ini Bu? Dari permasalahan tadi. Nah, ini tujuannya percakapan ini atau cerita saya ini, saya ingin mendapatkan sebuah ide-ide bagaimana caranya menghentikan virus rambut pirang ini biar siswa yang lain itu tidak ikut mencontoh Baik. yang siswa pirang tadi. Iya, baik Bu. Jadi itu ya. Nah, tadi permasalahan Ibu yang ada di sekolah, kalau melihat nih posisi Ibu Mina di sekolah, Ibu itu posisinya sebagai apa di sekolah? Yang menguatkan, menjadi kekuatan bagi Ibu untuk dapat memberikan solusi atau uh, ya solusi lah untuk permasalahan tadi Bu. Posisi Ibu. Posisi saya ya, posisi saya di sekolah itu pembina OSIS yang pertama, yang kedua itu sebagai pembina pramuka. Nah itu posisi saya itu. Jadi dengan untuk menangani kasusnya berambut pirang, kalau dihitung persen ya 80% bisa lah menyelesaikannya. Baik. Jadi kalau dihitung persenan atau skala berada di angka 8 Bu ya. 80%. Iya. Jadi kalau menurut saya 80% ini sangat kuat ya Bu ya. Jadi posisi Ibu ini bisa menjadi kesempatan Ibu untuk dapat memberikan arahan atau solusi di sekolah terkait dengan permasalahan tadi. Nah, dari permasalahan tadi, sudahkah Ibu merancang-rancang nih kira-kira apa yang akan Ibu berikan atau Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan rambut anak yang pirang tadi nih, Bu? Rancangan atau rencana saya itu sebagai pembina OSIS, sebagai pembina hampir semua siswa saya ketemu. Jadi rancangan yang ingin saya lakukan agar rambut pirang ini bisa berkurang dulu. Nah, berkurang, setelah berkurang kan perlu proses. Setelah berkurang nanti lama proses bisa tidak ada lagi yang pirang. Mungkin yang pertama kali yang saya ingin lakukan adalah berelasi apa ya, membangun relasi dengan tetap rekan sejawat, menyatukan komitmen. Jadi kita menyampaikan ke siswa itu satu tujuan. Dengan rekan sejawat, kalau kita menegakkan tata tertib ini di sekolah, jadi sama-sama untuk menegur siswa tersebut. Jadi tidak satu guru saja yang menyelesaikan masalah rambut pirang. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau yang sudah pirang, sudah diingatkan guru BP-nya, wali kelasnya. Dan selanjutnya yang langkah kedua adalah surat peringatan dulu. Nanti surat peringatan sampai 3 kali, tetap tidak mau merubah rambutnya, berarti baru panggil orang tuanya. Berarti bekerja sama dengan orang tuanya, bagaimana caranya mengatasi anaknya seperti ini, dengan menunjukkan bukti-bukti, 3 kali panggilan, nah seperti itu, Bu Yun. Baik. Dari solusi yang Ibu paparkan tadi, kira-kira apa sih yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan rencana-rencana Ibu tadi? Ada nggak kira-kira yang menghambat? Hambatan saya itu
Yang pertama, saya takut siswa tersebut berhenti sekolah. Ketika kita panggil orang tuanya, itu kan di sekolah itu biasanya apa ya, guru yang sangar gitu. Nah, mungkin yang ditakuti siswa tersebut. Jadi saya takutnya apa ya, kita menegur siswa, kadang karakter siswa kan beda-beda. Kita menegur, akhirnya dia tersinggung, dia tidak mau sekolah lagi. Nah, ini kadang penyampaian ke orang tuanya tidak benar. Karena ini, karena itu. Nah, gitu. Jadi salah satu hambatannya itu miskomunikasi antara siswa, guru, tadi penyampaiannya ke orang tua. Hambatan yang kedua, siswa tersebut apa ya, kan rambutnya pirang nih, otomatis dia harus beli, itu namanya tuh ya, pirang hitamnya, menghitangkan rambutnya. Nah, kadang anak tersebut daripada dia beli semir hitam, Kemudian ada siswa yang ya lebih memilih untuk jajan daripada membelikan penghitam rambut. Kira-kira dari dua hambatan seperti ini, ada solusi lain untuk mengatasi supaya hambatan-hambatan ini tidak terjadi. Kira-kira adakah Ibu? solusinya apa ya Bu Yun ya? Kalau dari teguran, mungkin saya lebih mengarahkan siswa tersebut langsung menemui guru BK. BK kan punya cara trik atau strategi dia apa ya, pendekatan dengan siswa tersebut seperti itu, daripada nanti dia ketemu dengan guru yang sangar tadi ini yang dia takuti gitu. Jadi mungkin langkah pertamanya adalah siswa tersebut bertemu dengan BK. Nah, untuk yang hambatan kedua, mungkin wali kelasnya bisa untuk apa ya, untuk membelikan rambut semir hitamnya tadi. Kalau memang dia tidak ada punya uang, kan beberapa siswa. Jadi satu botol mungkin semir hitam itu bisa dipakai untuk beberapa siswa, biar rambutnya yang pirang-pirang tadi, yang ada banyak siswanya yang pirang bisa hitam semua. Jadi mungkin solusinya seperti itu, Bu Yun. Jadi itu solusi yang menurut saya udah cukup bagus ya Bu Helmina untuk diterapkan. Jadi kira-kira kapan nih Ibu bisa menjalankan rencana yang Ibu lakukan tadi, yang mulai dari akan saling berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menegakkan peraturan yang ada, kemudian mengingatkan kepada anak murid melalui teguran-teguran, surat peringatan atau panggilan, dan juga melakukan apa ini tadi, mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Nah, ini kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakannya? Untuk melaksanakan rancangan saya ini, mungkin saya bisa dimulai Jumat nanti berdiskusi dengan rekan sejawat dulu. Jadi mungkin Jumat kan tidak ada pelajaran, bisa berdiskusi sambil senam itu, bercerita dengan rekan sejawat, langkah apa yang harus kita ambilkan dengan mengatasi siswa tersebut. Setelah itu, terutama dengan BK. Jadi BK nanti yang mengadakan pendekatan dengan siswa-siswa yang tadi itu yang berpirang-pirang. Mungkin rancangan saya yang pertama adalah dengan berdiskusi dengan rekan sejawat. Setelah itu realisasinya, actionnya adalah mungkin hari Senin, hari Jumat, Sabtu memberikan peringatan dulu kepada yang itu, yang pirang-pirang, guru BK-nya memanggil. Nanti hari Senin pengecekan. Semoga dengan pendekatan BK tadi, hari Senin pas upacara itu kan biasanya razia, tidak ada lagi rambut-rambut yang pirang. Seperti itu. Ya, baik. Bagus. Bagus sekali. Ibu Susan tadi, itu berhasil jika apa ini, Bu? Jika hari Senin, nanti setelah razia,
Tidak ada lagi yang pirang. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya, iya, betul, betul, betul. Tidak ada lagi yang pirang, Bu, ya, di hari Senin. Nah, sebagai bentuk komitmennya nih, apa yang akan Ibu lakukan supaya Ibu tetap berkomitmen dalam rencana yang Ibu sudah susun tadi? Komitmen membangun kolaborasi dengan rekan sejawat ini terus terus dilaksanakan, tahu siswanya seperti itu. Jadi jangan sampai sehari saja atau satu kali saja mengadakan pemantauan atau pendekatan dengan siswa, tetap melakukan pendekatan dengan siswa, tetap melakukan pengecekan rambut kah, kuku kah, atau apa, tetap berlanjut seperti itu. Jadi bukan cuma rambut saja, jadi yang lain-lainnya juga tetap dicek. Jadi komitmennya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk tetap melaksanakan tata tertib di sekolah atau keyakinan sekolah. Bisa Ibu yang membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu. Yang bisa membantu saya semua warga sekolah, termasuk siswa juga, terutama rekan sejawat, siswa yang memberikan contoh tadi yang pirang kalau sudah hitam itu sangat membantu, efeknya sangat kuat buat siswa yang lain. Baik. Baiklah, setelah kita berbicara cukup lama, sepertinya Ibu Mina sudah menemukan solusinya yang tepat, Ibu ya, Mina ya? Iya, Bu Yun. Sepertinya Iya. solusinya Bagaimana sudah saya dapatkan. Baik. Bagaimana dengan kelanjutannya nih, Bu? Nanti kita bicara lagi. Iya. Ya, berarti hari Selasa kita bincang-bincang lagi untuk melihat bagaimana nih perkembangan dari rencana yang Ibu sudah terapkan gitu, Bu ya. Iya, Bu Yun. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Mina sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Saya ucapkan selamat pagi Bu Mina. Selamat pagi juga Bu Yun. Terima kasih atas percakapan ini. Semoga saya bisa melaksanakan solusi yang sudah didapatkan tadi. Makasih Bu Yun. Sampai jumpa lagi. Sama-sama. Sampai jumpa. Ya, baik. Terima kasih Bu Yunita atas kesempatannya. Saya bisa mengamati percakapan coaching yang luar biasa, menginspirasi, Bu. Mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan kita semuanya. Dari percakapan yang Ibu lakukan barusan, apakah Ibu sudah merasa lebih percaya diri bahwa indikator yang tadi sudah kita sepakati itu Ibu sudah capai? Sepertinya kalau dipersenkan itu 90% saya sudah menerapkan pertanyaan terbuka sepertinya, Pak. Ya, baik. Saya juga sependapat Bu dengan itu. Jadi beberapa catatan saya ini Bu ya. Yang pertama dari saya mengapresiasi apa yang sudah dilaksanakan. Ibu tadi yang pertama ingin menggali sebanyak mungkin dari permasalahan atau proses coaching yang dihadapi dan itu sudah terlaksana. Kemudian Ibu dengan apa namanya berbagai banyak pertanyaan Ibu sudah mengupayakan untuk coaching ini benar-benar mampu menganalisis apa yang menjadi permasalahannya, mengeluarkan ide-ide kreatifnya sampai bagaimana perencanaan aksinya. Sudah luar biasa. Kemudian yang kedua, Ibu tadi menyampaikan ingin mengajukan pertanyaan terbuka dan ini juga sudah terbukti Ibu tidak sama sekali tadi tidak ada pertanyaan mengapa. Dan yang terakhir tadi Ibu ingin melakukan jeda beberapa menit atau beberapa detik begitu ya. Itu juga sudah terlaksana tadi saya mengamati dari beberapa pertanyaan yang diajukan, Ibu agak menjeda sebentar mungkin untuk mencerna atau memproses itu. Baik Bu, saya ucapkan selamat atas pencapaiannya. Lalu di kemudian hari Ibu, apa yang ingin Ibu kembangkan lebih dalam lagi tentang kompetensi coaching? Mungkin saya ingin lebih mendengarkan lebih aktif lagi Pak, karena mungkin kayaknya ada beberapa kata-kata atau pernyataan dari coach yang
belum saya gali lagi seperti itu Pak. Oh ya, baik. Selamat bereksplorasi Bu. Nanti kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Baik, bisa terlaksana. Demikian percakapan kita pada malam hari ini ya Bu ya. Proses coaching sudah berjalan ya, dengan lancar. Alhamdulillah kita tutup ya Bu ya. Selamat malam Bu ya. Yunita. Malam. Terima kasih Pak Selamat Mukalis. beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukolis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ubay. Gimana kabarnya, Pak Mukolis? Alhamdulillah sehat, Pak. Keluarga gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Berkat doanya semoga Pak Ubay juga sehat bersama keluarga. Ini nih, berkaitan tentang coaching ini ya. Saya sedikit mau bertanya dengan Pak Mukolis berkaitan tentang dalam hal pengamatan ya. Bagaimana cara Pak Mukolis agar pengamatan yang dilakukan Pak Mukolis kepada coach itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Gimana Pak Mukolis? Baik Pak, untuk kesempatan kali ini Pak, ini kan saya juga masih awal-awal ya, masih terlalu dini, masih awam begitu bagaimana coaching yang betul-betul bisa bermanfaat. Jadi di tahap awal ini saya ingin mengembangkan diri terlebih dahulu pada kompetensi bagaimana saya bisa hadir penuh di dalam pembicaraan atau di dalam percakapan dengan coach, Pak. Itu yang ingin saya capai, Pak, untuk kesempatan kali ini. Lalu mungkin apa-apa saja sih sebenarnya yang nanti saya harapkan dari sini gitu ya. Jadi yang pertama kalau saya bisa hadir penuh itu tentu saya bisa apa namanya sikap gitu ya atau tanggap dengan coach. Jadi coach bercerita tentang apa atau mungkin mengajukan pernyataan seperti apa, saya bisa langsung ngeh gitu ya. Karena saya kan itu yang ingin saya harapkan ya dengan hadir penuh itu berarti tandanya saya bisa langsung tune in, memahami apa yang disampaikan coach. Yang kedua juga bagi saya ketika saya bisa hadir penuh di situ, berarti saya ngerti apa yang disampaikan oleh coach. Nah, pertanyaan-pertanyaan saya ajukan pun juga sesuai atau selaras dengan apa yang sedang dibahas oleh coach. Jadi mungkin dua indikator itu Pak yang pada kesempatan kali ini ingin saya capai. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Mukolis tadi sudah menyampaikan beberapa apa yang kedepannya akan Pak Mukolis amati ya. Salah satunya adalah harus hadir penuh, kemudian tanggap terhadap coach ya, harus tanggap agar pembelajarannya atau pertanyaannya bisa tercapai. Baik Pak Mukolis mungkin bisa lanjut ke coachingnya Pak Mukolis, monggo. Terima kasih Pak Ube atas kesempatannya. Selamat malam Bu Yunita. Selamat malam Pak Mukalis. Ya, gimana nih hari ini fresh, cerah ceria? Ya. Selasa Betul sekali, pagi ya Pak. Bu ya. Iya. Amin ya. Jadi gini Bu. Cuma ya ada masalah nih Pak. Ya, ini kita mumpung ada waktu Bu bisa ngobrol kira-kira apa yang nanti bisa menjadi tujuan dari percakapan kita kali ini. Jadi saya tuh ingin bertukar pendapat sama Bapak mungkin ya supaya mungkin bisa memberikan ide-ide baru bagi saya Pak. Karena di sekolah saya nih Pak, kan anak-anak sudah mulai aktif menggunakan HP dan beberapa guru juga sudah mulai proses pembelajaran dengan menggunakan HP. Jadi sekolah kami itu mengizinkan anak-anak untuk membawa HP ke sekolah dan diletakkan di locker yang sudah disediakan. Tapi dalam prosesnya itu banyak sekali anak-anak yang ketahuan menyimpan HP tidak di locker gitu Pak. Mereka menyembunyikan di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Nah, ini yang jadi permasalahan kami di sekolah gitu Pak. Jadi tujuan secara spesifik dari percakapan kita kali ini seperti apa Bu? Jadi saya sih maunya setelah sharing ini saya sama Bapak ya bisa sama-sama merumuskan lah kira-kira
ide baru apa ya yang bisa saya terapkan supaya anak-anak ini kembali untuk bertanggung jawab untuk meletakkan HP-nya tuh ke loket gitu Pak, ke lokernya. Baik. Jadi yang Ibu rasakan saat ini tadi menyampaikan tentang keadaan HP ya Bu ya, HP yang menurut Ibu Iya, seharusnya diletakkan di loket begitu ya Bu ya. iya betul Pak. Ya, mungkin Ibu bisa bercerita lebih jauh Bu, apa yang sebenarnya yang dihadapi itu seperti apa di dalam kesehariannya sehingga hal itu bisa terjadi Bu. Jadi sebenarnya di sekolah itu sudah ada yang aturan seperti itu. Jadi anak-anak tuh langsung diarahkan untuk menyimpannya di loker masing-masing. Ada lokernya, ada nama kelasnya begitu Pak. Cuma memang sih kurang pengawasan begitu Pak. Dan juga belum pernah, bukan belum pernah, awal-awalnya dicek selanjutnya karena kesibukan Bapak Ibu gurunya jadinya tidak pernah dikontrol lagi gitu siapa saja yang sudah kumpul ke dalam. Akhirnya ketahuan deh di satu titik di mana ada yang tulis status, ada yang buat video di-upload ke media sosial. Disitulah kita tahu oh, ternyata kok jam ini jam pelajaran upload video begitu. Akhirnya ketahuannya di sana Pak begitu. Jadi tadi disampaikan dari beberapa kegiatan ternyata menimbulkan ada beberapa yang di luar dari kendali, di luar dari peraturan yang sudah disepakati. Kalau dari Ibu sendiri, Iya. memang penggunaan HP di sekolah ini apakah membantu atau banyak manfaatnya ketimbang resiko yang timbul Bu, di sekolah? Kalau dilihat dari uh, risiko atau manfaat, dampaknya baik buruknya, kalau yang saya lihat dari kacamata sebagai pendidikan, uh, positifnya banyak Pak. Tapi ada negatifnya, itulah yang berusaha kami kontrol. Makanya ada ide untuk menaruh HP di lokernya begitu Pak. Tapi ternyata belum cukup gitu solusi Pak. Ide dari kami itu belum cukup ternyata. Gitu sih Pak. Jadi Ibu menyampaikan pandangan bahwa memang lebih banyak manfaat sebenarnya dengan adanya penggunaan HP ini, hanya saja tadi perlu ada strategi lain ya Bu ya, selain dengan loket yang Ibu harapkan Iya, seperti itu. betul. Oh ya, baik Bu. Tadi Bu sampaikan bahwa adanya kurang pengawasan. Dalam hal ini indikator apa atau mungkin Ibu bisa menyampaikan lebih jelas kurang pengawasannya di mana atau yang seharusnya idealnya menurut Ibu seperti apa? Jadi kurang pengawasannya itu seperti kalau anak-anak kumpul itu ya langsung aja gitu Pak masuk ke ruangan untuk naruh HP tanpa ada yang awasin. Jadi maunya saya tuh mungkin ada guru kah atau siapa yang ditunjuk untuk ya menjaga lah loket itu, mendata siapa-siapa saja yang kumpul. Jadi ketahuan gitu kan Pak, oh di kelas misalnya 7A, atau siswanya ada 20, oh yang kumpul cuma 19, berarti kurang satu lah, itu langsung dicari. Kamu bawa HP enggak? Misalnya, oh bawa, kenapa tidak kumpul lagi, itu langsung ada. Maunya sih begitu Pak, ada Hmm, tindakan. Baik, jadi dengan adanya pengawasan tadi, Ibu mengharapkan ada penghitungan atau semacam pendataan begitu Bu ya, supaya nanti Iya, Ibu bisa mengetahui seberapa yang sudah masuk begitu dari jumlah siswa. Begitu ya Bu ya. ya maunya begitu saya Pak. Mm. Kemudian Bu untuk melakukan itu Bu, kira-kira Ibu bisa berkolaborasi dengan siapa saja atau siapa yang bisa Ibu minta bantuan? Kalau guru saya rasa nggak bisa ya Pak ya, karena di sekolah saya itu gurunya hanya sedikit. Jadi ketika jam masuk semuanya harus sudah masuk gitu. Dan setiap pagi itu juga ada kegiatan-kegiatan kebersihan, kegiatan kerohanian. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol memang begitu. Jadi mungkin saya bisa mengajak murid-murid yang lain sih Pak ya, mungkin di OSIS, tapi saya tidak punya wewenang sih Pak untuk menggerakkan OSIS gitu untuk mengerjakan semua hal yang saya bilang tadi gitu. Mm-mm. Jadi kalau dari rekan-rekan guru, menurut pandangan Ibu sudah tertutup untuk berkolaborasi melakukan pengawasan itu. Iya, karena walaupun ada
guru piketnya juga sebenarnya nyambi sambil ngajar gitu Pak, karena gurunya sedikit. Jadi hanya di saat-saat tertentu keliling. Tapi untuk mengumpulkan HP pertama di jam pertama itu memang guru-gurunya punya kesibukan masing-masing begitu. Jadi Ibu tadi memandang ada kekuatan dari murid yang bisa membantu begitu Bu ya, melalui OSIS begitu. Iya betul. Betul Lalu Pak. kalau misalnya seperti itu, Ibu rencananya akan berkoordinasi dengan siapa supaya bisa melibatkan OSIS di dalam kegiatan ini, Bu? Kalau melihat dari susunan harusnya saya ngobrol dengan ini dulu ya Pak ya, pembina OSISnya ya Pak ya. Kemudian jika disetujui mungkin bisa dibawa ke kepala sekolah, dan kalau kepala sekolah mengizinkan mungkin saya bisa baru memaparkan rencananya atau apa sih yang dilakukan oleh OSIS begitu Pak ya. Jadi Ibu punya rencana nanti karena punya ini sepertinya ada peluang di siswa atau di murid, kemudian Ibu berencana untuk melakukan komunikasi dengan pembina OSIS Ya. nanti sehingga bisa sampai kepala sekolah menjadi sebuah keputusan. Begitu Ibu? Ya, sepertinya begitu Pak. Menurut Ibu tingkat keberhasilannya nanti berapa persentase Bu, mungkin atau skala 1 sampai 10 Bu? Skor berapa tingkat keberhasilannya nanti? Kalau misalnya saya percaya dengan OSIS mungkin 80 sampai 90% berhasil. Tapi kalau misalnya dalam proses berjalannya aksi tadi, bisa saja anak murid ini kan OSIS juga anak murid ya Pak ya. Dan mereka juga bawa HP, bisa saja anak muridnya lah yang menyembunyikan HP-nya sendiri walaupun karena di OSIS begitu. Tapi ya mungkin nanti akan dipikirkan kembali lah untuk hal tersebut ya Pak ya. Jadi ada optimisme tinggi tadi 90% untuk keberhasilan program ketika dengan OSIS. Lalu ada kekhawatiran Ibu tadi Bu ya, kalau siswanya atau muridnya menyembunyikan HP-nya sendiri. Ada langkah strategis dari Ibu kira-kira untuk menghindari hal tersebut? Kalau saya melihat sih, ya mungkin saya bisa sih, mungkin sesekali atau saya minta pembina OSISnya untuk ngecek yang OSISnya juga. Jadi kan tadi ada data tuh Pak ya. Mungkin nanti misalnya OSISnya yang saat itu jaga adalah kelas 9A bernama Joko, mungkin nanti saya tanya Joko, HP di dalam kelas 9A ini ada berapa? 20. Di kelasmu berapa? 20. Oh ya berarti semuanya terkumpul. Begitu sih Pak kayaknya. Dikontrol aja, saya yang kontrol atau pembina OSIS kayaknya. Baik, jadi ada kontrol juga terhadap pengurus OSIS itu sendiri yang Ibu nanti rencanakan, Ya. baik Ibu sendiri maupun pembina OSIS begitu Bu ya? Sepertinya begitu Pak. Ya, baik Bu. Kira-kira langkah pertama yang ingin Ibu tempuh apa saja Bu? Langkah pertama mungkin saya akan berbincang-bincang sedikit, sharing-sharing mungkin ya Bu, Pak, dengan pembina OSISnya. Nah kalau misalnya ada lampu hijau atau tanda setuju, mungkin saya baru membuat rancangannya lalu membawakan ke pembina OSIS. Nah mungkin pembina OSIS akan menyampaikan ke kepala sekolah. Langkah pertamanya begitu sih sepertinya Pak saya. Baik, hal itu ingin Ibu rencanakan kapan waktunya? Karena sifatnya urgent ya Pak, sepertinya besok saya sudah mulai berbincang-bincang dulu deh sama pembina OSISnya. Wah, baik Ibu langsung gerak cepat ya Bu ya. Iya. Bisa ketemu. Nah, dari percakapan ini Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan? Yang bisa simpulkan bahwa dalam permasalahan yang tadi ternyata tuh ada solusinya begitu. Jadi kadang kita manusia itu perlu obrolan gitu Pak ya, supaya ide-ide kita itu muncul gitu. Jadi saya bersyukur bisa berbicara dengan Bapak sehingga ide-ide yang sepertinya mandek, seperti tidak mungkin, ternyata bisa saja seperti itu Pak. Ya. Baik Bu, sudah sangat lengkap tadi yang Ibu paparkan. Saya tidak sabar untuk mendengar cerita berikutnya karena ini Ibu akan langsung besok pagi nih akan langsung jalan ya Bu ya. Jadi di percakapan berikutnya mungkin kita bisa ngobrol kembali. Saya ingin mendengarkan cerita itu, lalu bisa kita lakukan barangkali diskusi-diskusi selanjutnya ya Bu ya. Iya, betul Pak. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Saya turut mendukung apa yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Selamat atas pencapaiannya ya Bu ya.
Terima kasih Bu Yunita, Iya, sampai ketemu. Nanti kita janjian lagi Bu untuk ngobrolin yang ini. Saya tidak sabar siap. menunggu cerita luar biasa berikutnya. Baik-baik. Terima kasih Baik, Pak terima kasih. atas Selamat malam Ibu. sharingnya. Ya, selamat malam Pak. Ya. Baik, Demikian Pak Mukolis Ube, ya. tadi sudah ngobrol banyak saya dengan Bu Yunita. Baik, terima kasih Pak Mukolis ya sudah memberikan beberapa penampilan yang baik ya. Di sini ada catatan saya tadi berkaitan tentang coaching yang dilakukan oleh Pak Mukolis. Pertama, pertanyaannya ya. Pertanyaan itu saya sudah mulai melihat bahwasanya pertanyaan-pertanyaan itu menggali gitu. Dalam hal ini menggali itu dari pertanyaan tersebut coach itu tertarik gitu. Sehingga mereka lepas untuk mempublikasikan apa yang mereka rasakan gitu. Kemudian yang kedua, tujuan. Tujuannya ini sudah terlihat dari strategi yang ditampilkan atau strategi-strategi yang sudah mulai dimunculkan. Salah satunya adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian kontrol ya. Kontrol itu sudah mulai nampak. Baik. Yang mana agar coach ini yang mana objek kita itu bisa memberikan keterangan yang sesuai atau real. Yang pasti, yang paling utama itu kalau kita ngobrol atau kita diskusi itu enak gitu loh, alurnya enak. Jadi si coach ini mampu untuk mempublikasikan semuanya itu sih pada dasarnya gitu. Tapi kalau seandainya tegang itu rasanya rada-rada nggak enak juga gitu loh. Terkadang takut juga yang mendengarkan gitu ya. Mungkin Baik, itu saja Pak Mukolis beberapa yang saya nampak tadi ya, saya lihat tadi. baik. Saya akhiri. Terima kasih Pak Mukolis ya Ya, terima kasih sudah banyak Pak menyampaikan Ubay yang atas terbaik. dukungannya. Amin. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ubay. Waalaikumsalam Bu Hel. Apa kabarnya Pak Ubay? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Keluarganya Ibu? bagaimana? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Alhamdulillah semuanya sehat. Kabar saya juga Alhamdulillah sehat. Baiklah Pak Ubay, kesempatan kali ini kita akan menjalankan coaching dan coach. Di sini saya sebagai pengamat, saya ingin bertanya kepada Pak Ubay dalam mengembangkan coachingnya nanti. Nah, jadi apa yang Pak Ubay akan lakukan nanti sebagai coaching, kompetensi apa yang ingin Pak Ubay kembangkan? Terima kasih Bu Hel telah memberikan pertanyaan tersebut ya. Jikalau saya ada salah berkaitan tentang jawaban-jawaban yang akan saya berikan, mohon revisinya Bu ya. Baik, ini pendapat saya pribadi Bu berkaitan tentang coaching ini agar menggali informasi di coach itu agar lebih baik dan otentik data yang saya akan dapat. Mungkin saya akan mendengarkan sebagai pendengar yang baik gitu. Pendengar di mana kita tidak harus mengkat orang berbicara, tapi juga itu salah satu contohnya Bu ya. Jadi bisa juga siswa itu berbicara, kita juga bisa mendengarkan dengan baik, bukan hanya sesama teman gitu. Jadi ada perlakuan yang sama gitu dari segi itu. Kemudian saya akan membuat pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya, yang lebih berbobot, yang mana agar pertanyaan-pertanyaan ini tuh bisa mengena gitu loh. Tapi juga saya meskipun solutif orangnya, tapi jangan sampai saya lebih banyak berperan gitu loh dalam memberikan solusi. Ya. Meskipun saya bisa, cuma saya harus lebih menggali itu, dan solusi itu harus bisa muncul dari coach tersebut atau murid tersebut. Ya, itu mungkin pendapat saya Bu. Iya Pak Ubay. Jadi
kadang kita sebagai coaching itu tidak bisa menahan untuk memberikan sebuah solusi. Tapi di sini tugasnya coaching adalah tidak mengusulkan sebuah solusi, tapi coachnya yang akan membuat ide-ide kreatifnya. Jadi nanti coaching lah yang akan membimbing. Nah, dari jawaban dari Pak Ubay tadi menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar mendapatkan informasi-informasi dari coachingnya. Kira-kira nih Pak Ubay, hal apa yang harus Pak Ubay hindari dari menggali pertanyaan tersebut? Baik Bu, seperti penjelasan saya sebelumnya bahwasanya jangan sampai dominasi saya itu memberikan solusi, meskipun saya bisa memberikan solusi gitu ya. Jadi Ya, harusnya saya itu dengan pertanyaan-pertanyaan saya bisa menggali. Dari menggali itu bukan hanya informasi yang relevan Bu ya, tapi juga anak ini bisa memberikan solusinya sendiri gitu, bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu seperti ya, itu. Jadi kemudian uh, agar agar informasi yang saya dapatkan itu juga lebih relevan gitu loh Bu, tidak berat sebelah gitu loh. ya, Terkadang kan informasi itu takutnya itu ya Bu salah yang kita dengar, jadi kita jadi miskonsepsi gitu ya Bu, jadi kayak salah informasi gitu ya Bu ya, kalau permasalahan ya, mahasiswa. Jadi dengan kita menggali informasi yang relevan biar informasinya itu lebih lebih terarah, lebih sesuai faktanya seperti itu Bu. Terima kasih. ya. Jadi real gitu ya informasi yang didapatnya. Ya. Baiklah Pak Ubay, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya sebagai pengamat. Silakan untuk Pak Ubay melaksanakan coachingnya bersama Pak Mukholis sebagai coachnya. Silakan, Baik, terima kasih Pak Ubay. terima kasih. Assalamualaikum Pak Mukholis. Waalaikumsalam, Pak. Bisa ada waktunya sebentar? Ya, ada Pak. Saya terima kasih loh Pak Ube sudah menyempatkan waktu ngobrol sama saya. Bapak bisa ke ruangan saya ya biar pembicaraan kita, percakapan kita ini lebih hikmat dan lebih takutnya ada yang tidak kondusif seperti itu. Silakan Pak, masuk Pak ke ruangan saya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Mukolis, beberapa hari yang lalu itu kayaknya Pak Mukolis mencari-cari saya. Ada apa Pak sebenarnya Pak? Ini Pak, saya tuh mau ngobrol sama Bapak nih Pak. Saya tuh ada kendala Pak di kelas. Anak saya, murid kelas 5 ini, ada salah satu yang dia tuh udah hampir sebulan Pak. Udah hampir sebulan nggak masuk. Saya coba tanya sama teman-teman terdekatnya, katanya nggak tahu. Saya coba hubungi, nomornya nggak aktif. Nah, saya jadi bingung nih Pak. Padahal kan mendekati penilaian tengah semester nih Pak. Mau ENBK juga nggak bisa dihubungi ya. Saya jadi agak-agak gimana Pak ya. Nanti kasihan kalau muridnya nggak bisa masuk, ketinggalan materi mereka. Itu Pak, saya ada kendala di situ. Mungkin nanti kita bisa ngobrol Pak. Baik, mungkin sebelumnya mungkin Pak Mukolis sudah ada komunikasi belum sama orang tuanya tersebut berkait tentang anak kelas 5 ini yang jarang masuk tersebut? Nah, kalau untuk komunikasi saya belum, Pak, karena kan kemarin memang orang tuanya meninggalkan nomor di apa namanya formulir itu ya, Pak ya, data sekolah. Tapi nomornya saya hubungi itu nggak pernah aktif, Pak. Jadi bingung saya nanya sama temennya, katanya rumahnya udah pindah, jadi dia nggak deket lagi di situ. Saya bingung nih lost contact sama murid saya ini, Pak. Itu mohon maaf Pak Mukolis, dia tuh anak daerah mana itu? Tinggalnya di daerah mana? Kalau sebenarnya sih ya nggak terlalu jauh, Pak, dari sini. Informasi yang terakhir saya dapat ya, Pak ya. Kalau mungkin ya kira-kira sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 15 atau 20 kilo, Pak, dari sekolah lah, Pak, gitu. Cukup jauh juga ya dari sekolah ya. Iya, kalau di sini memang begitu, Pak, untuk apa Eh, namanya? Siswanya agak jauh-jauh, makanya itu saya susah menemukannya. Baik Pak Mukolis, tadi sudah berbagai kendala yang dialami
kendala-kendala yang sudah Pak Mukolis sudah sampaikan ke saya. Mungkin eh, Pak Mukolis ada tidak solusi atau langkah-langkah untuk menangani siswa ini? Ada nggak? Sudah direncanakan tidak, Pak Nah, Mukolis? ini Pak nih, saya tuh ya sebenarnya masih ragu-ragu Pak ya, apakah langkah-langkah yang nanti saya ada di pikiran saya ini apakah sudah betul atau belum gitu. Saya juga bingung nih, karena kan rencananya sih dari kemarin tuh saya ingin dapat dulu nih kontaknya gitu kan, saya hubungi dulu, kalau misalnya bisa ya nanti rencananya mau saya panggil ke sekolah orang tuanya, kita ngobrol nanti dari apa namanya, saya orang tua nanti bisa juga dengan kesiswaan atau nanti dengan kepala sekolah begitu. Nah, jadi kalau nomor ini udah dapat kan nanti saya bisa janjian. Kalau tetap nggak dapat juga, tetap nanti paling saya rencananya sih mau datangin ke rumahnya, jadi sama kunjungan ke rumah gitu Pak. Tapi masalahnya saya belum tahu juga nih rumahnya di mana sekarang karena sudah pindah itu kan Pak. Nah, itu rencananya itu Pak. Nanti kalau misalnya udah ketemu, saya akan ngobrol dulu nih sama orang tuanya, kendalanya apa supaya nanti bisa kita cari sama-sama nih dengan orang tuanya. Gitu. Yang penting ketemu dulu gitu kan, supaya saya tahu apa kendalanya. Rencananya saya itu sih Pak. Kira-kira gimana ya Pak? Ya sudah, belum Pak ya? Sudah tepat belum ya? Oke, kalau menurut saya Pak Mukolis, apa yang sampai Bapak sudah eh, ingin lakukan langkah-langkahnya itu dari mencari nomor HP, kemudian akan melakukan home visit atau kunjungan, itu sudah benar Pak Mukolis ya. Baik, mungkin tadi sudah dijabarkan berkaitan tentang yang mau dilakukan oleh Pak Mukolis. Mungkin tadi juga sudah kendala-kendalanya sudah Pak Mukolis sudah jabarkan ke saya. Uh, Alangkah lebih baiknya mungkin Pak Mukolis sebelum kita melakukan home visit atau nomor HP, apa nih yang mau disiapkan nih sebelum bertemu orang tua nih? Kalau seandainya bertemu nih Pak ya, apa yang mau dibawa nih? Ya, tentu yang pertama ini Pak, nanti saya mau ngobrol dulu nih sama orang tuanya. Pertama soal apa sih yang terjadi, kendalanya tuh apa begitu, sehingga sampai hampir sebulan nih nggak masuk gitu. Nah, yang kedua juga saya tuh kepingin nantinya sama orang tua memberikan ya mungkin berbagi pengalaman ya Pak ya, semacam edukasi begitu. Pentingnya kehadiran ke sekolah gitu. Ya tentunya kan selain kalau apa namanya muridnya nggak bisa belajar, nggak dapat ilmunya, nanti juga kan eh, apa namanya materi-materi ketinggalan, mungkin ada penilaian-penilaian juga yang tertinggal begitu Pak. Nah itu mungkin yang nanti ingin saya sampaikan ke orang tuanya. Selain itu juga ya kalau misalnya bisa nanti saya ingin ngajak dari kesiswaan atau dari kepala sekolah supaya penekanannya lebih tajam lagi Pak. Mungkin itu Pak rencana saya Pak. Itu anu ya yang akan nanti kalau seandainya bertemu orang tua apa yang mau dikatakan mungkin Pak Mukolis ya. Hmm. Baik, tadi ada beberapa yang saya catat nih Pak Mukolis, ya kan berkaitan tentang kehadiran ya, kehadiran siswa. Ini kalau dari segi aturan sekolah ini apakah masih bisa melanjutkan atau sudah tidak bisa Pak Mukolis? Dari segi kehadiran. Kan kita berbicara aturan ya Pak ya. Biasanya takutnya berbenturan dengan aturan. Apakah masih bisa itu Pak Ya, kalau secara untuk formalnya kehadiran? Pak, sebenarnya untuk yang seperti ini nih sudah lebih dari, Pak ya, sudah apa namanya melebihi dari batas kewajaran karena kan tingkat kehadiran yang diminta 75% begitu. Tapi saya sudah nanti-nanti nih dari seminggu nggak masuk, saya pantau masih belum dapat juga kontaknya. Nah, ini udah hampir minggu ketiga ini kan, udah hampir sebulan ini masih belum juga, makanya saya lakukan tindak lanjut begitu Pak. Tapi kalau misalnya seperti ini kan kondisinya ini extraordinary begitu, karena memang siswa ini sebelum-sebelumnya juga apa namanya, ini kan pindahan Pak, jadi kami belum tahu secara pasti gitu. Sebelumnya pernah terjadi hampir sebulan juga Kak masuk. Nah, setelah ditelusuri ternyata mereka ada masalah nih sama orang tuanya, dilarang sekolah karena membantu adiknya ketika ditinggal orang tuanya kerja begitu Pak. Nah, makanya kan
Ini apakah kembali kasus yang sama atau mungkin ada kendala lain? Gitu. Kita yang belum tahu, Pak. Tapi kalau dari aturan, kalau dari kepala sekolah yang sebelumnya ini sudah pernah dibahas juga, kalau memang itu kondisinya di lapangan ada kendala ya tidak menjadi masalah begitu Pak. Yang penting bisa diperbaiki secepatnya. Jangan nanti kalau lebih dari 1 bulan atau lebih dari 2 bulan itu yang memang nggak bisa lagi dibantu. Gitu, Pak. Saya mendukung ya apa yang dilakukan oleh Pak Mukolis, bahwasanya kita harus mencari bukti yang betul-betul sesuai fakta ya Pak ya. Seperti itu Pak ya. Takutnya nanti kita salah salah mengecek, jadi kita salah langkah. Saya mendukung Pak berkaitan tentang kita harus mengetahui kondisi real anak ini. Apakah anak ini punya permasalahan yang tadi sudah Bapak sampaikan ya. Salah satunya adalah permasalahan keluarga ataupun yang lain begitu ya. Eh, Baik nih Pak Mukolis ya. Kalau apa namanya, selain dari anak ini, apakah ada anak lain yang indikasinya mau ke arah situ, mau ke Alhamdulillah sih arah nggak ada Pak. kehadirannya? Nggak ada Pak. Kalau yang lain paling ya nggak masuk sehari 2 hari karena sakit ya wajar ya Pak ya. Ini juga di sini lagi musim panas demam gitu sih Pak. Tapi nggak masalah kalau itu. Ya ini aja sih satu aja ini yang mengganjal bagi saya gitu. Makanya saya jadi apa namanya gelisah nih Pak lah rasanya mana murid udah 3 mingguan kok masih tetap nggak masuk gitu. Makanya saya perlu ngobrol nih sama Bapak tadi kan. Memang kendala kita ya di sekolah ini ya itu karena kita mungkin anak-anak ini karena banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman, jadi agak menjadi tantangan kita bersama dalam hal eh, informasi seperti itu Pak Mukolis ya. Iya iya Pak. Baik, eh, ada lagi Pak Mukolis yang mau disampaikan mungkin? Ya sepertinya cukup sih Pak. Itu aja Pak yang saya sampaikan Pak. Ya, eh, mungkin sedikit lagi Pak Mukolis ya. Jadi menanggapi atau beberapa atau pengalaman yang lalu berkaitan tentang kehadiran siswa gitu. Menurut Pak Mukolis gimana? Apa kalau siswa seperti ini, apakah kita masih siswa kalau sudah tidak sesuai, sudah lebih dari segi alfanya banyak gitu ya? Apakah dari hati Pak Mukolis itu pingin nggak anak ini masih bisa sekolah gitu, masih bisa melanjutkan tanpa harus disanksi gitu? Kalau seandainya dia sudah meminta maaf dan sebagainya. Baik Pak, kalau dari saya pribadi itu begini Pak, memang aturan ya kita baku Pak ya, kita punya aturan begitu. Tapi kalau misalnya sudah menyangkut ke kepentingan murid seperti ini, rasa-rasanya saya kok nggak tega ya Pak ya. Mereka kan punya kesempatan yang sama untuk bisa mengenyam pendidikan begitu. Kemudian yang terpenting adalah benar-benar memang ada kendala sih Pak kalau dari saya. Maksudnya murid ini memang benar-benar terkendala, tidak bisa hadir ke sekolah, bukan karena dia nggak mau atau yang lainnya. Nah, ini juga menjadi tugas, menurut saya sih menjadi tugas saya sebagai wali kelas terutama, bagaimana mempengaruhi mereka, memberikan kesadaran bahwa pendidikan itu penting, begitu. Karena saya khawatir nanti kalau misalnya kita berikan tindakan tegas yang terlalu dini, malah dia nanti nggak mau sekolah, atau nanti dia putus sekolah, itu kan jadi sayang. Barangkali ada sesuatu di dalam diri murid tersebut yang punya potensi, tapi kalau saya pupus di sini kan jadi nggak bisa berkembang lagi. Mungkin itu sih Pak kalau dari saya. Saya masih mengharapkan ada kebijakan khusus. Yang penting yang lalu ya sudah begitu aja ke depan tidak diulangi lagi. Mungkin itu sih Pak kalau dari saya. Jadi diberikan kesempatan lah yang terakhir karena ini kemarin tahun lalu sudah, yang sekarang ini kesempatan kedua lah nih ceritanya Pak. Terima kasih Pak Mukolis ya telah memberikan beberapa kebijaksanaan lah sebelum kita melakukan tindakan seperti itu. Iya iya Pak. Jadi hal ini mungkin bisa juga nanti menjadikan saya jadikan bahan evaluasi juga di dalam nanti kalau rapat guru, karena permasalahan ini kan sudah masalah klasik Pak ya. Iya Jadi Pak. banyak juga permasalahan seperti ini di kelas-kelas yang lain juga seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mukolis ya atas Ya, waktunya.
Nah, terima kasih juga loh Pak Ubay sudah mau menyempatkan waktunya. Alhamdulillah ini udah mulai agak lega kalau udah cerita seperti ini, Pak. Biasanya kalau dibarengi ngobrol, ngopi, diskusi bareng itu insya Allah ada aja yang bisa kita temukan solusinya. Iya, Terima kasih Pak. ya Pak Mukolis. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, saya permisi Oke. dulu, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ubay, Pak Mukholis. Bagaimana nih perasaannya Pak Ubay setelah mengcoaching Pak Mukholis? Ya, alhamdulillah Bu, banyak sekali hal yang bisa saya dapatkan yang salah satunya adalah tadi sudah saya sudah katakan bahwasanya harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu ya. Agar dalam coaching itu kita bisa dari pertanyaan itu kita bisa memancing coach untuk memberikan keterangannya secara real dan secara benar seperti itu. Kemudian eh, di sini juga saya juga banyak belajar dari Pak Mukolis bahwasanya mendengar itu menjadi pendengar yang baik itu juga diperlukan sebagai apa ya dalam menemukan solusi dari setiap masalah itu kita harus mau mendengarkan orang atau mau menerima umpan balik dari seseorang. Mungkin itu Bu. Iya Pak Ubay. Jadi eh, menjadi pendengar yang baik itu salah satunya adalah sabar dan fokus untuk mendengarkan. Ya Jadi Bu. dari Pak Ubay tadi dapat saya tangkap Pak Ubay ini sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot hingga menanyakan latar belakang siswanya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mukholis untuk menyelesaikan masalah siswa yang lama tidak sekolah tadi hampir 1 bulan dengan strategi-strategi yang disampaikan oleh Mukholis tadi. Di sini saya sebagai pengamat yang dilakukan oleh Pak Ubay untuk membangun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini sudah dilakukan, sudah bagus. Kalau boleh saran, di bagian awal, coba Pak Ubay tanya tujuan dari pembicaraan kita ini apa, Pak Muholis. Nah, tadi kurangnya itu saja, tidak ada tujuannya gitu. Kalau akhir dari percakapannya sudah ada strategi yang dilakukan oleh Pak Muholis. Cuma yang dikurangnya di awal tadi menyapa Pak Muholis, terus Pak Muholis mengungkapkan masalah apa. Cuma kurangnya apa yang dihasilkan. Nah itu aja tadi. Tapi kalau pertanyaan berbobot sudah muncul, jadi sudah banyak sekali pertanyaan yang menggali masalah yang dihadapi oleh Pak Muholis. Oke, terima kasih Pak Ubay. Semoga coaching kita hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Bu Mina. Selamat pagi Bu Yun, apa kabar? Ya. Jumpa lagi ya. Baik. Kabar Ibu gimana Bu Mina? Kabar baik Bu Yun. Walaupun dingin cuacanya tetap semangat ini. Semangat, baik. Ibu, begini, kan kita ada program coaching ya Ibu ya. Jadi saya ingin bertanya kesiapan Ibu, apakah sudah kira-kira dipersiapkan, mungkin ada kompetensi apa sih yang mau Ibu kembangkan nanti saat sesi coaching? Ya, terima kasih Bu Yun. Jadi dalam coaching kali ini saya ingin belajar lebih dalam lagi untuk menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ini belajar dari yang kemarin, kurang bisa menggali pertanyaan berbobot. Untuk kali ini saya ingin lebih belajar lagi menggali pertanyaan yang berbobot dan menghindari memberikan usulan-usulan atau solusi-solusi. Nah, ini semoga saya bisa menjadi coaching. Yeah. Jadi indikatornya Ibu telah menggunakan pertanyaan yang berbobot itu apa ya Bu ya?
berbobot ini kalau menurut saya yang bisa menggali informasi yang real, yang dialami secara langsung oleh siswa tersebut. Jadi berbobot itu pertanyaan yang bisa mengorek-ngorek yang lebih dalam lah informasi yang akan didapat nanti. Baik. Jadi saya minta izin ya Ibu Mina untuk saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan terhadap coach Ibu, dan izinkan saya untuk mencatat beberapa hal yang Ibu laksanakan supaya nanti kita bisa saling refleksi bagaimana proses yang Ibu sudah jalani ya Bu ya. Ibu Yun, terima kasih Iya. atas Baik, saya sudah persilakan menjadi Ibu, pengamat. silakan. Baik. Terima kasih Bu Yun. Ini saya sebagai coaching akan mengcoach Pak Ubay. Pak Ubay sudah siap? Ya, Bu. Ini saya mau tanya dulu, saya ini masih di layar yang kecil atau yang besar? Maksudnya, Bu. Oke Pak Ubay, halo Pak Ubay. Ya, Bu. Oke, kita mulai Pak Ubay ya. Ya, Bu. Assalamualaikum Pak Ubay. Waalaikumsalam, Bu Helmina. Gimana kabarnya, Bu? Kabar baik Pak Ubay. Pak Ubay bagaimana hari ini aktivitas pembelajarannya? Lancar apa tidak? Lancar, Bu. Terus pembelajarannya langsung di kelas. Pak Ubay suaranya hilang. Iya, Bu. Kedengaran suara Nah, saya, itu Bu? ada Pak Ubay. Ya, gitu. Tadi hilang suaranya. Nah, jadi pertemuan kita kali ini Pak Ubay, ada yang ingin eh suara saya kedengeran nggak nih? Kedengaran, Bu? Oke, oke. Kedengaran. Baik Pak Ubay, gimana kalau kita ngobrol-ngobrol dulu di ruangan saya Pak Ubay? Bisa? Bu, bisa. Oke Pak Ubay, kita ke ruangan saya dulu sebentar ya. Baik Pak Ubay, Eh, dari kemarin saya lihat Pak Ubay itu mukanya itu nggak semangat. Kayak ada beban yang apa ya, membebani Pak Ubay dalam proses pembelajaran atau di sekolah. Kira-kira Pak Ubay ada masalah apa? Gini, Bu. eh, saya sudah lama eh, beberapa hari yang lalu pingin ngobrol sama Ibu atau melaporkan. Jadi saya Ya, ada menemukan siswa, Bu, merokok, Bu. Merokok di dalam kelasnya, Bu. Seperti itu. Jadi eh, pada saat saya itu mau masuk kelas, kok tiba-tiba saya masuk itu ada asap rokok gitu, Bu. Jadi kan asap rokok itu aromanya menyengat sekali kan, Bu ya. Jadi saya tahu kan saat saya masuk ternyata ada yang merokok seperti itu. Saya kaget, Bu. Kemudian setelah saya menemukan tuh saya sudah melakukan tindakan dengan cara saya lapor dengan guru BP, Bu. Saya laporkan dengan guru BP dan wali kelasnya, Bu. Tapi belum sampai ke wakasiswaan, masih diproses, Bu. Seperti itu, Bu. iya Pak Ubay. Pak Ubay masuk kelas, tiba-tiba di dalam kelas ada asap rokok. Nah, jadi kira-kira ini Pak Ubay, percakapan kita ini apa yang ingin Pak Ubay hasilkan? Yang ingin Pak Ubay dapatkan dari hasil percakapan kita ini? Baik, sebelumnya mohon maaf Ibu ya, saya akan menyampaikan terkait apa-apa saja yang ingin saya lakukan dalam kasus ini. Menurut saya, pandangan saya ini siswa ini eh, sebelumnya saya sudah sempat nanya, Bu, saat saya menangkap anak ini. Saya tanya, "Kamu kenapa kamu merokok?" gitu. "Anu, Pak, ada jam kosong," gitu. Sebelum Bapak itu ada jam kosong gitu. Terus kami apa? Kami jadi akibat dari jam kosong tersebut kami
melakukan hal tersebut begitu. Loh, tapi tidak boleh begitu, Nak, bilang gitu. Terus harusnya itu kamu tuh, Nak, kalau seandainya ada jam kosong itu kamu datangi gurunya. Kemudian kamu minta tugas apa, siapa tahu gurunya ada kegiatan lain atau ada urusan lain yang penting seperti itu. Pasti ada penyebabnya begitu. Jadi jadi tidak ada jam kosong seperti itu. Jadi kalian ada tugas seperti itu. Jadi bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Ini kalau seandainya kamu nggak ke kelas, ya nggak ada yang kamu dapatkan. Ini ketahuan gini aja. Mungkin di luar sana bisa jadi kamu juga kedapatan merokok. Jadi seperti itu, Bu. Ada sedikit kronologisnya, tapi saya pingin itu kalau ada jam kosong tuh pengurus kelas tuh harusnya aktif, datangi gurunya. Kalau memang tidak ada, jadi cepat ada tugasnya seperti itu. Kemudian sama guru piket. Kalau seandainya ada guru piket, jadinya ada yang mengawasi begitu, Bu. Takutnya juga mereka, ya paham aja lah, Bu, ya, anak SMK kan, Bu, ya, anak remaja. Kita suka mengakali gitu loh, Bu, ya, suka membohongi gitu loh karena sudah remaja. Jadi kalau selesai itu ya ada guru piket, Bu, ya, datang ke kelas untuk mengawasi mereka begitu dalam mengerjakan tugasnya seperti itu, Bu. Iya, Pak Ubay. Dari percakapan kita ini, Pak Ubay ingin mendapatkan suatu solusi bagaimana jam kosong ini tetap ada tugasnya walaupun tidak ada gurunya, terus pengurus kelas seperti ketua kelas, guru piket itu bisa aktif mengecek kalau ada jam kosong. Seperti itu ya Pak Ubay ya. Ya, kira-kira Pak Ubay ini mengajar apa Pak Ubay? Saya ngajar Bu, PPKN, Bu. PPKN. Pak Ubay kalau di sekolah itu sebagai apa selain guru? Kebetulan saya itu sebagai pembina itu, Bu, pembina ekskul PMR, Bu. Oh, pembina ekskul PMR ya. Iya, Bu. Pak Ubay wali kelas bukan? Wali kelas juga, Bu, wali kelas 10 TKROB. 10 TKRB. Oh, apa itu Pak Ubay? Teknik kendaraan ringan, Ibu. Oh, itu ya. Itu jadi selain guru juga pembina PMR. Dari jabatannya Pak Ubay di sekolah ini, kira-kira dengan permasalahan yang tadi, berapa persen Pak Ubay ini bisa menyelesaikan masalah yang tadi merokok tadi Pak Ubay? Tadi sudah saya spill dikit berkaitan tentang solusi agar anak itu di dalam kelas itu ada yang mengawasi gitu, karena anak-anak SMK itu ya gitu, Bu, suka mengakali gitu ya. Mungkin eh, apa namanya, mereka kedapatan rokok, bisa jadi puntung rokoknya dibuang gitu. Tapi salah satu solusi yang ingin saya lakukan adalah menegakkan kembali gitu loh. Guru piket harusnya datang ke kelas pada saat jam kos seperti itu. Jadi agar pembelajaran itu tetap berjalan normal, tapi juga anak-anak tetap diawasi agar tidak terjadi hal tersebut. Kemudian eh, selaku saya sebagai pembina PMR ya, Bu, ya, berkaitan tentang kesehatan ya. Mungkin anak-anak itu bisa diadakan sosialisasi gitu, Bu, ya, terkait bahayanya merokok gitu ya. Karena kandungan-kandungan rokok itu kan berbahaya bagi kesehatan mereka. Jadi sosialisasi. Kemudian eh, berkaitan tentang tugas saya juga sebagai walas, mungkin anak-anak ini saya sebagai walasnya kalau bisa jangan lepas tangan gitu loh, Bu. Jangan lepas perhatian dari siswanya. Karena berbahaya juga kalau kita hanya bisa menerima uangnya saja, tapi tugas aslinya sebagai wali kelas untuk mengawasi itu tidak ditegakkan. Itu juga, Bu. Jadi menurut saya wali kelas juga harus berperan aktif. Jangan permasalahan ini, kalau ada masalah langsung diterjunkan ke Wakasis. Kita harus ada prosedurnya. Jadi kalau seandainya ada permasalahan itu ke guru, kemudian ke wali kelas, kemudian ke guru BIP gitu, seperti itu. Jangan langsung ke wakil kesiswaan, biar ada prosedurnya gitu, Bu. Biar tercatat juga di
di BK juga gitu, seperti itu. Mungkin itu Bu yang beberapa hal solusi yang saya tawarkan. Iya Pak Ubay, dari solusi yang tadi Pak Ubay sebutkan, ini sudah terstruktur ya, sudah sesuai dengan alurnya. Tapi pasti ya, kalau dalam menyelesaikan suatu permasalahan seperti ini dengan jabatannya Pak Ubay sebagai walas, sebagai pembina PMR, pasti ada hambatan-hambatan yang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kira-kira hambatan apa yang akan Pak Ubay hadapi dari permasalahan ini, Pak Ubay? Berkait Dari penyelesaian masalah tadi, hambatan apa yang nanti nggak bisa, yang tidak bisa terselesaikan oleh Pak Ubay? ini yang paling sulit Bu ya. Jadi anak-anak di SMK ini kan Bu, rata-rata itu orang tuanya itu kerjanya di kebun Bu ya, kebun sawit. Kemudian juga orang tuanya pekerja di perusahaan sawit. Yang jadi problem saya yang paling utama itu orang tua pun tidak melarang untuk anaknya merokok itu Bu. Jadi tidak ada support system gitu loh. Kami di sini melarang untuk tidak merokok, tapi di orang tua mereka malah ibaratkan malah memperbolehkan gitu loh Bu. Nah, jadi Ya, saya itu kayak serba salah juga menegakkan gitu loh Bu. Tapi ya kembali lagi pada prosedur sekolah, tatip sekolah bahwasanya tidak boleh merokok. Kalau merokok kan otomatis kan ada poin-poinnya gitu Bu ya, poin-poin yang mereka kalau melanggar dapat 50 poin seperti itu Bu. Mungkin itu Bu hambatan yang paling berat dalam saya itu adalah support system dari orang tuanya ini gitu loh. Orang tuanya tidak melarang gitu loh. Saya ajak ngobrol pada saat saya bagi rapot itu yaitu omongannya di sana tuh merokok gitu loh. Itu sudah mungkin itu Bu ya. iya. Jadi memang hambatannya ini adalah orang tua. Ketika orang tua memberikan contoh dan orang tua melarang, anak SMK ini bisa membalikkan sebuah omongan tersebut kepada orang tua ya. Jadi orang tua. Bu, itu. Jadi kadang sekolah juga harus membangun relasi dengan orang tua. Tadi seperti solusi yang diucapkan oleh Pak Ubay tadi, pertama tentang sosialisasi. Nah, sosialisasi tentang ini pun sedikit yang terrealisasi. Tapi dari solusi yang disampaikan Pak Ubay ini saya kira ini sudah bisa bagus ini Pak Ubay kalau dijalankan di sekolahnya Pak Ubay. Nah, jadi tadi hambatannya sudah. Kira-kira kapan ini aksinya Pak Ubay untuk melaksanakan programnya Pak Ubay ini dengan sosialisasi, wali kelas aktif, piket tadi, kapan menjalankan aksinya tersebut Pak Ubay? Baik, mungkin sebelum kita action dengan program-program yang saya ingin rencanakan Bu ya terkait piket itu harusnya dalam kelas. Sebenarnya pertama yang saya lakukan adalah mungkin realnya itu Bu. Pertama itu saya harus komunikasi dulu dengan teman-teman itu, teman-teman rekan sejawat saya gitu. Jangan langsung ujuk-ujuk ke capsek, nanti malah nggak enak jadinya gitu ya, bala bahaya. Jadi komunikasinya satu alur gitu. Jadi saya ajak diskusi, ngobrol, ini kita gimana nih masalah anak-anak yang merokok ini. Saya ada masukan nih. Salah satunya guru piket harus diberikan tanggung jawab lagi, yaitu kalau seandainya ada jam kos atau siswa gurunya tidak berhalangan hadir, itu guru piket harus ada di kelas gitu loh. Minimal berapa menit gitu loh Bu. Jangan sampai semuanya tidak ada gitu, itu betul-betul lost gitu loh Bu. Kemudian saya ada program nih berkaitan tentang sosialisasi ini. Mungkin teman-teman di sini bisa membantu saya gitu dengan ide saya gitu. Siapa tahu dengan saya ajak diskusi, mereka ngomong, oh iya Pak Ubay, jadi kita ada feedback atau umpan balik dari mereka seperti itu Bu. Nah jadi siapa tahu dari pembicaraan saya itu teman-teman itu malah memberikan masukan kepada saya. Berarti apa yang saya sampaikan itu masuk ke mereka sebagai support mereka gitu, seperti itu. Nanti kalau mereka sudah memberikan dukungan dengan memberi masukan, baru saya bisa menghadap kepala sekolah gitu Bu, untuk lebih masif untuk seluruh siswa itu bisa mengikuti sosialisasi bahaya merokok tersebut. Seperti itu Bu. Iya Pak Ubay. Dari yang disampaikan Pak Ubay, kira-kira ini rekan sejawatnya Pak Ubay
mendukung tidak programnya Pak Ubay? Kalau menurut saya Bu sih Bu, kalau suatu hal yang baik masa nggak didukung sih ya. Insya Allah didukung lah Bu. Karena kan buat kebaikan anak-anak juga gitu loh. Karena permasalahan rokok ini Bu adalah masalah yang klasik gitu. Masalah yang sering terjadi gitu. Ada saja gitu loh. Ada saja masalah rokok ini. Mungkin ya hambatannya Iya. ya support orang tua tidak connect dengan kita. Tapi ya di sekolah minimal kita mengajarkan mereka untuk menjadi lebih baik seperti itu Bu. Oke Pak Ubay, dari percakapan kita ini, dari permasalahan masuk ke kelas, kedapatan merokok, ada asap rokok, sudah lapor ke BP, terus solusi yang Pak Ubay sampaikan beruntun sesuai dengan alurnya, mulai dari guru piket, setelah itu guru piket mengawasi, wali kelas juga aktif, terus mengadakan sosialisasi. Jadi dapat disimpulkan solusi yang disampaikan oleh Pak Ubay ini sudah bagus, sudah ya secepatnya kalau bisa dijalankan. Jadi hasil percakapan kita hari ini saya bisa akhiri. Terima kasih Pak Ubay. Semoga actionnya ini kepala sekolah, rekan sejawat ini bisa mendukung Pak Ubay dengan program Pak Ubay ini tadi. Terima Bu kasih ya. Pak Ubay. Saya Bisa terima kasih kembali Bu. beraktivitas mengajar. Ya. Ya, sama-sama Bu Ubay. Silakan kembali ke ruang kerjanya. Baik, terima kasih ya Yun. Ibu Mina sudah mengizinkan saya untuk melakukan pengamatan atas coaching yang Ibu lakukan. Refleksi sedikit ya Ibu ya. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan tadi itu sudah sangat baik menurut saya karena alur tirtanya juga sudah dijalankan dan kompetensinya sudah Ibu terapkan, terutama yang ingin Ibu kembangkan tadi yaitu menggali pertanyaan berbobot, dan itu saya sudah melihatnya bahwa Ibu menggali setiap pertanyaan-pertanyaan yang bisa Ibu jadikan sebagai menjadi ide bagi si coach untuk menentukan solusinya tersendiri. Oke, itu saja sih Bu. Saya berharap nanti bisa Ibu tingkatkan dan pertahankan apa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching ini. Terima kasih ya Ibu Mina. Sama-sama Ibu Yun, terima kasih.